Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfida Padmaritonga, NIM 26220778. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana tata cara memandikan jenazah. Sebelum itu, terlebih dahulu kita mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan pada saat memandikan jenazah dan adab-adab apa saja yang harus dilakukan pada saat memandikan jenazah. Seseorang tidak dianggap berdosa ketika tidak ikut mengurus jenazah karena telah diurus oleh orang lain. Dalam Islam, kepengurusan jenazah ini disesuaikan dengan kondisi saat kematian terjadi seorang muslim. Seorang muslim yang mati bukan dalam keadaan syahid, maka kewajiban pengurusnya meliputi memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolati jenazah, dan menguburkan jenazah. Bagi mereka yang mengikuti salat jenazah diberi pahala oleh Allah. Sebaliknya, suatu masyarakat dianggap berdosa jika tidak melakukan salat jenazah sama sekali. Oleh karena itu, hak sesama muslim terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu wajib mengikuti atau menyelenggarakan jenazah. Yang kedua yaitu menjenguk tetangga yang sakit. Yang ketiga yaitu memberi bantuan kepada tetangga yang terkena musibah. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan saat memandikan jenazah. Yang pertama, orang-orang yang memandikan jenazah, yaitu diantaranya orang yang memandikan jenazah tersebut harus sejenis, kecuali masih ada ikatan mahram dan suami istri. Selanjutnya, orang yang lebih utama memandikan mayat laki-laki ini adalah ahli waris ashabah laki-laki, seperti ayah, kakek, anak laki-laki, dan lain-lainnya. Dan bila mayat perempuan, maka yang lebih diutamakan adalah perempuan yang masih memiliki hubungan kerabat dan masih ada ikatan mahram. Selanjutnya, orang yang memandikan jenazah tersebut dan orang yang membantunya adalah orang yang memiliki sifat amanah. Yang kedua, ada yaitu tempat memandikan, di mana tempat memandikan ini seperti tempat memandikan jenazah sepi, tertutup, dan tidak ada orang yang masuk kecuali orang yang bertugas. Selanjutnya, ditaburi wewangian saat memandikan. Dan yang ketiga, yaitu etika memandikan jenazah. Yaitu etika dalam memandikan jenazah ini haram melihat aurat mayat kecuali untuk menyempurnakan memandikan jenazah. Lalu, wajib memakai alas tangan ketika memandikan auratnya. Selanjutnya, mayat dibaringkan di tempat yang agak tinggi atau dipangku oleh 3 atau 4 orang. Selanjutnya, mayat dimandikan dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya. Jika tidak memungkinkan, maka auratnya saja yang ditutupi. Dan selanjutnya, sunnah menutup wajah mayat dari awal sampai selesai pada saat memandikan jenazah. Dan terakhir, sunnah memakai air dingin kecuali di saat cuaca yang dingin. Selain itu, adab-adab saat memandikan jenazah ini harus diikuti dalam memandikan jenazah. Ada beberapa adab atau etika yang dilakukan oleh orang-orang yang memandikan jenazah. Di antaranya adalah yang pertama, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menutupi apa saja yang menjadi aib jenazah, terutama yang terkait dengan masalah jasad jenazah yang dilihatnya saat memandikan. Dan tidak pula menceritakan kepada orang lain tentang segala hal yang tidak pantas diceritakan si mayit. Artinya, seseorang yang ikut memandikan jenazah tidak boleh menceritakan apapun hal-hal yang tersangkut dalam memandikan jenazah termasuk aib jenazah. Dan yang ketiga, setelah memandikan jenazah, seseorang disunahkan untuk mandi. Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memandikan jenazah. Hal yang pertama disiapkan yaitu alat dan bahan untuk keperluan jenazah. Yang pertama yaitu kita menyediakan air yang bersih, air yang tidak terkena najis. Yang kedua, kita mempersiapkan kain untuk mengganti kain basah yang akan digunakan jenazah. Terus sampo, sabun, kapas, kapur barus, dan gayung. Baik, sebelum menyiram jenazah, kita terlebih dahulu membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla adaan an hadhil maitati lillahi ta'ala. Amin. Baik, hal pertama yang dilakukan menyiram jenazah sebanyak 3 kali dari atas ke bawah, dari kanan atas ke bawah, dan kiri dari atas ke bawah. Pertama yaitu gunakan tangan kiri kita untuk menampung air dari tengah. Berarti
Sana. Sana kasi malaya. Lalo rin. Kita membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam diri jenazah seperti lubang hidung jenazah, mulut jenazah, mata jenazah, telinga kanan jenazah, telinga kiri jenazah, ketiak kanan jenazah, ketiak kiri jenazah, lalu sela-sela jari jenazah seperti jari jenazah sebelah kanan, sebelah kiri. Lalu kita membersihkan bagian kaki jenazah di jari-jari jenazah. Setelah membersihkan lubang-lubang jenazah yang kotor, kita mengangkat jenazah tersebut untuk menekan perut jenazah, mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam perutnya secara pelan-pelan. Itu masukkan ini masih tentang kebangi itu. Lalu setelah mengeluarkan kotoran-kotoran dalam perut jenazah, kita membersihkan sebelah kanan tubuh jenazah. Kita menyabuni jenazah dengan sabun dan menggunakan sampo. Pertama, kita mensampoi jenazah. Usap-usap bagian rambut jenazah sampai mengeluarkan busa tersebut. Lalu setelah itu kita menggunakan sabun untuk membersihkan seluruh tubuh jenazah. Mulai dari bagian atas jenazah sampai bagian kaki jenazah. Setelah kita mensabuni jenazah, setelah mensabuni jenazah, kita mensiram seluruh tubuh jenazah. Mulai dari kanan, lalu kiri jenazah, dan seluruh tubuh jenazah. Setelah itu, kita mengilap tubuh. Selanjutnya, setelah mensabuni jenazah, kita mensiram seluruh tubuh jenazah. Mulai dari kanan, lalu kiri jenazah, dan seluruh tubuh jenazah. Setelah itu, kita menggunakan kapas untuk membersihkan telinga jenazah atau mengeringkan telinga jenazah. Mulai dari kanan, lalu lanjut kiri, hidung jenazah, dan bagian-bagian tubuh jenazah. Kita menggunakan kain kering untuk mengganti kain basah yang ada dalam tubuh jenazah. Kain yang digunakan harus menutupi seluruh aurat jenazah, jangan sampai terlihat. Kita mengambil kain basah tadi dari bawah secara pelan-pelan agar aurat dari jenazah tersebut tidak terlihat. Batuk sedai. Iya kan, kadang tiap malam nak ada sakit kepala itu. Jenazah dari najis kotor. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li hadzihil maiti lillahi ta'ala. Setelah membersihkan jenazah dari najis kotor, lalu kita mewudukannya, mengambil air. Cara mewudukan jenazah seperti biasa, mulai dari wajah jenazah, tangan jenazah, usap kepala jenazah, lalu sampai ke kaki jenazah.